katekolamin, ya, karena adanya katekolamin. Nah, ketika reseptor beta 2 ini terstimulasi, ya, maka akan terjadi bronkodilatasi. Ya. Nah, ketika reseptor beta 2 ini terstimulasi, maka akan terjadi yang namanya bronkodilatasi. Seperti itu, ya, terjadi yang namanya bronkodilatasi. Nah, pada pasien asma apa masalahnya, Dek? Bronkokontriksi atau bronkodilatasi? Kontriksi. Ya, pada pasien asma terjadi suatu bronkokontriksi. Nah, sehingga pada pasien asma ini kita harus stimulasi beta 2-nya, agar terjadi bronkodilатasi. Nah, nama obat-obatan yang menstimulasi beta 2 adalah beta 2 agonis. Ya, beta 2 agonis ini ada dua contohnya. Yang pertama ada yang kita sebut SABA. SABA berarti short acting beta 2 agonis. Ya, ada yang short acting beta 2 agonis dan ada yang long acting, ada yang LABA. Ya, ada yang LABA. Jadi long acting beta 2 agonis. Long acting beta 2 agonis, ya. Jadi pada pasien asma terapi kita ada yang menggunakan SABA dan ada yang menggunakan LABA, seperti itu, ya. Di mana tujuannya adalah tujuan dari pemberian beta 2 agonis ini, akan menstimulasi reseptor beta 2, harapannya akan terjadi proses bronkodilatasi. Karena apa? Karena pasien asma mengalami bronkokontriksi. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin sampai sini? Bang. Oke. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ada yang belum paham? Silahkan bertanya. Bang, artinya tadi yang beta 2 itu awalnya kalau terjadi kontriksi ketika beta 2 ini kenapa, Bang? Maksudnya? Ini kan beta 2 agonisnya menstimulasi biar dia terjadinya bronkodilatasi. Oke, terus? Nah, itu terjadinya bronkokontriksi di sini gimana? Terjadinya bronkokontriksi, kenapa terjadi bronkokontriksi kayak gitu? Iya, Bang. Apa karena memang yang tadi yang sebelumnya? Karena ada inflamasi. Oh, yang tadi inflamasi. Oke. Ya, karena ada inflamasi. Jadi ibaratkan ini adalah apa namanya? Ini adalah bronkus tadi. Nah, ini saya lihatin gambarnya lagi. Ya, saya lihatin gambarnya lagi. Ini kan makin kecil, ya. Ini kan makin kecil. Ya kan? Ini normalnya nih, Dek. Ini normalnya, ya, bulatannya segini, kecil karena gini. Nah, kecil sekarang di sini, begitu. Nah, nanti kalau dikasih reseptor beta 2 agonis, ya, beta 2 agonis, maka ini akan besar, ya, ibaratkan besarnya jadi segini. Ya, sehingga apa? Harapannya terjadi bronkodilatasi, ya, mengakibatkan aliran udara bisa keluar masuk, ya, tidak terganggu istilahnya kayak gitu, ya. Seperti itu, ya. Jadi dari mana datangnya bronkokontriksi pada pasien asma? Datangnya bronkokontriksi pada pasien asma dari proses inflamasinya. Ya. Nah, leukotrien tadi juga bisa menyebabkan bronkokontriksi, Dek. Leukotrien tadi bisa menyebabkan suatu bronkokontriksi juga. Baik, Bang. Terima kasih. Nah, sehingga kita harus menstimulasi, ya, beta 2-nya agar terjadi bronkodilatasi. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya lanjutin lagi? Untuk mekanisme antara SABA sama LABA-nya gimana, Bang? Sama contoh obatnya. Oh iya. Bentar ya, bentar saya akan jelaskan, ya. Bentar saya akan jelaskan. Nanti penjelasannya tuh obat mana yang dipakai, ya. Kapan pakai SABA, kapan saya pakai LABA, kapan saya pakai anti IgE, kapan saya pakai apa tadi, leukotriene modifier, Selma stabilizer, itu nanti akan kita bahas, ya. Jadi saya skip dulu pertanyaannya, tadi ada yang nanya yang mana lebih efektif, kemudian
SABA sama LABA ini mekanismenya bagaimana? Mekanismenya sama. Mekanismenya antara SABA dan LABA ini sama-sama menstimulasi reseptor beta 2. Ya, sama-sama menstimulasi reseptor beta 2 karena dia bersifat beta 2 agonis. Nah, cuma nanti ada kondisi yang kapan saya pakai SABA dan kapan saya pakai LABA seperti itu. Ya. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, baik harapannya semua paham ya. Nah, sekarang kita bahas terkait reseptor yang kedua. Ya. Kita bahas terkait reseptor yang kedua. Nah, reseptor yang kedua ini ada reseptor muskarinik, teman-teman, ya. Muskarinik, ya, ini ada reseptor yang kita sebut dengan nama reseptor muskarinik, ya. Nah, reseptor muskarinik ini substrat yang berikatan pada reseptor muskarinik itu namanya asetilkolin, ya. Jadi reseptor muskarinik ini akan terstimulasi dengan adanya asetilkolin, ya. Asetilkolin. Nah, jadi asetilkolin ini akan berikatan pada reseptor muskarinik. Ya, asetilkolin ini akan berikatan pada reseptor muskarinik. Ya. Bisa dipahamin? Asetilkolin akan berikatan pada reseptor muskarinik. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Asetilkolin akan berikatan pada reseptor muskarinik. Jadi substrat yang berikatan pada reseptor muskarinik adalah asetilkolin. Kalau substrat yang berikatan pada reseptor beta 2 tadi apa? Katekolamin, ya. Nah, jadi ketika asetilkolin berikatan pada reseptor muskarinik, ya, asetilkolin dia akan berikatan pada reseptor muskarinik. Nah, ketika asetilkolin ini berikatan pada reseptor muskarinik, maka akan terjadi yang namanya bronkokontriksi. Ya, jadi kebalikannya, ya. Jadi ketika asetilkolin ini berikatan pada reseptor muskarinik, akan terjadi yang namanya bronkokontriksi. Ya, akan terjadi yang namanya bronkokontriksi. Oke. Pada pasien asma mengalami apa tadi, Dek? Bronkodilatasi atau bronkokontriksi? Bronkokontriksi. Berarti kalau asetilkolin berikatan pada reseptor muskarinik semakin bronkokontriksi, ya kan? Jadi kalau umpama nih pasien asma udah terjadi bronkokontriksi, kita kasih lagi asetilkolin berikatan dengan reseptornya, berarti pada pasien asma itu akan semakin terjadi bronkokontriksi. Kalau asetilkolin berikatan dengan reseptor muskarinik. Nah, berarti pada pasien asma kita harus mencegah ini. Kita tidak boleh membiarkan asetilkolin ini berikatan dengan reseptor muskarinik. Ya, harapannya apa? Harapannya tidak terjadi bronkokontriksi. Ketika tidak terjadi bronkokontriksi, harapannya akan terjadi yang namanya bronkodilатasi. Nah, jadi pada pasien asma kita bisa menghambat, ya, agar asetilkolin itu tidak berikatan dengan reseptor muskarinik dengan cara memberikan obat-obatan yang bersifat antimuskarinik, ya, antimuskarinik atau nama lainnya adalah antikolinergik. Itu sama aja, ya, sama aja maksudnya. Antimuskarinik sama antikolinergik itu sama maksudnya, ya. Nah, antimuskarinik di sini tujuannya adalah dia secara tidak langsung, dia ini akan bersifat sebagai bronkodilator. Kenapa dia bersifat sebagai bronkodilator? Karena dia akan menghambat terjadinya bronkokontriksi. Ya, jadi secara tidak langsung, karena dihambatnya asetilkolin berikatan dengan reseptor muskarinik, harapannya terjadi bronkodilатasi. Harapannya seperti itu, ya, dari pemberian antimuskarinik ini. Nah,
Ada 2 obat yang bisa kita gunakan pada pasien asma. Ada yang kita sebut sama. Sama ini adalah short acting muscarinic antagonis. Short acting muscarinic antagonis. Ya. Kemudian ada yang long acting muscarinic antagonis. Dan ada yang lama. Ya. Nanti tinggal ditambahin aja. Lama. Long acting muscarinic antagonis. Jadi kerja obatnya adalah menghambat asetilkolin agar tidak berikatan pada reseptor muskarinik, di mana tujuan akhirnya terjadi bronkodilatasi. Ya, jadi tujuan obatnya dengan cara menghambat bronkodilatasi, harapannya maksudnya tujuan obatnya ketika dihambat terjadinya bronkokontriksi, harapannya terjadi bronkodilatasi. Jadi ending dari suatu pengobatan antimuskarinik atau antikolinergik, harapannya terjadi proses bronkodilatasi. Ya, jadi pada pasien asma kita bisa memberikan obat-obatan yang bersifat sama, yaitu short acting muscarinic antagonis, di mana obat ini akan menghambat asetilkolin yang agar tidak berikatan dengan reseptor muskarinik. Bisa dipahamin? Paham, Bang. Oke, ada yang ingin bertanya sampai sini? Oke, ya. Nah, jadi ini kerja-kerja obatnya ya. Jadi ini adalah target-target kerja dari obat-obatannya, ya. Ada yang kerjanya di reseptor beta 2 yang bersifat menstimulasi, ada kerja obatnya yang bekerja di reseptor muskarinik yang sifatnya memblok, ya, agar tidak terjadi bronkokontriksi, yang tujuannya adalah agar terjadi bronkodilatasi. Kemudian ada antiinflamasi, ada anti-IL-4, ada anti-IL-5, ada anti-IgE, kemudian ada lagi leukotriene modifier, ada selma stabilizer, ada anti-IgE tadi ya, juga seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas kapan obat-obatan ini akan digunakan. Ya, kita akan membahas kapan obat-obatan ini akan digunakan. Boleh dihapus? Masih ada yang nulis? Masih. Ya, oke, silakan ditulis dulu. Habis ini kita akan membahas kapan penggunaan obat-obatan pada pasien asma. Yang mana yang lebih efektif digunakan ketika pasien sesak, yang mana yang efektif untuk mencegah sesak. Ya, seperti itu. Kalau udah dicatat bilang ya, biar kita lanjut lagi. Oke, sudah deh atau belum? Udah. Udah ya? Oke, saya hapus. Nah, sekarang terapi asma ya. Kita akan membagi terapi asma itu menjadi 2 hal, 2 bagian ya. Jadi terapi asma. Nah, sekarang kita bahas terkait terapi asma. Nah, ini baru untuk UKI-nya sekarang nih ya. Terapi asma. Tadi itu saya hanya menanamkan konsep. Kenapa sih obatnya ini dikasih? Ya. Jadi biar tahu alasan obatnya kenapa dipakai. Nah, sekarang terapi asma ya. Terapi asma di sini ada 2 hal, ada 2 jenis ya. Jadi kita bagi menjadi 2 terkait terapi asmanya. Ya. Jadi terapi asma di sini ada yang bersifat reliever ya. Ada yang bersifat reliever dan ada yang bersifat controller ya.
ada yang bersifat reliever, dan ada yang bersifat controller. Nah, kita bahas dulu yang reliever. Ya, kita bahas dulu yang reliever. Jadi terapi reliever di sini, reliever di sini digunakan untuk mengatasi kambuhan, mengatasi sesak. Ya, mengatasi sesak atau mengatasi kambuhan. Jadi kalau pasienmu kambuh, ya, kalau pasiennya mau kambuh, ya, maka kita akan menggunakan terapi reliever, ya, atau eksaserbasi akut. Jadi ini sama, ya, sama makna, beda bahasa. Pasiennya asmanya kambuh, pasiennya lagi sesak karena asma, pasiennya mengalami eksaserbasi akut, itu maknanya sama, ya, maknanya sama. Jadi terapi reliever pada pasien asma akan dibagi, terapi asma itu akan dibagi menjadi dua. Ada yang reliever di sini digunakan ketika pasienmu mengalami asma yang sesak, asma yang sedang sesak, di mana tujuannya adalah untuk mengatasi sesak atau untuk mengatasi kambuhan atau untuk mengatasi eksaserbasi akut. Kenapa saya jelaskan semua ini? Karena soal UKI itu ada yang mengatakan sesak, ada yang mengatakan lagi kambuh, ada yang mengatakan eksaserbasi akut. Jadi biar nggak bingung. Ya. Kak, kalau pasien saya sedang sesak dikasih apa? Nah, pertanyaannya di situ. Ya. Oke, jika pasien sesaknya di rumah, nah ini kalau di rumah, Dek, sesak di rumah. Ya, kalau pasienmu itu sesak di rumah, ya, maka obat yang dipreferkan, ya, maka obat yang dipreferkan untuk mengatasi sesak itu adalah salbutamol, adalah SABA, ya. Jadi adalah SABA, ya. Jadi kalau pasien sesaknya di rumah, kita berikan SABA, ya. SABA ini contohnya apa, Kak? Salbutamol, ya, salbutamol. Nah, kita kenal dengan nama salbutamol. Tapi kalau di Amerika, di luar negeri itu namanya albuterol. Ini sama aja. Sama obat, beda makna. Beda makna. Sama obatnya, tapi beda penyebutannya bagi negara-negara lain. Kalau di Indonesia namanya salbutamol, kalau di Amerika lebih dikenal dengan nama albuterol. Jadi kalau pasien mengalami sesak di rumah, ya, maka terapi kita menggunakan SABA. Berarti SABA itu kita gunakan sebagai reliever. Ya, seperti itu. Jadi ada kita punya ya inhalasi, pemberiannya melalui rute inhalasi ya. Kita punya tuh salbutamol yang inhalasi itu, apa Ventolin ya. Merek dagangnya Ventolin ya. Nah, Kak, bagaimana kalau pasien saya sesaknya itu sampai dibawa ke rumah sakit? Nah, sesak di IGD nih. Sesak di RS. Sesaknya dia sampai dirawat di rumah sakit, sampai dilarikan ke IGD. Ya, sesaknya dia sampai dilarikan ke IGD. Nah, ketika sesaknya di IGD, ketika sesaknya ada di rumah sakit, umpama kayak gitu, maka kita akan bagi pasiennya menjadi dua jenis, teman-teman ya. Kita akan bagi pasiennya menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ada pasien yang keparahannya atau tingkat severitasnya adalah ya eksaserbasi akut yang ringan sampai sedang, ya. Jadi kalau pasienmu dengan eksaserbasi akut yang ringan sampai sedang, ya, maka terapi yang pertama kita berikan adalah SABA, ya. Terapi yang pertama kita berikan adalah SABA ditambah dengan kortikosteroid yang sistemik. Ya, kortikosteroid yang sistemik. Oke. Ketika obat-obatan ini ya, ketika kortikosteroid sistemik dengan SABA ya tidak mengontrol sesaknya dengan baik ya, maka ya tidak efektif. Maka kita tambahkan sama. Tidak efektif, tanda tanya, ya, umpamanya tambahkan sama. Tambahkan sama. Ya, jadi tambahkan sama. Nah, jadi kalau umpama SABA dengan kortikosteroid sistemiknya tidak bisa mengontrol sesak, maka obat yang kamu tambahkan adalah sama. Ya.
Jadi kortikosteroid ini bukan untuk sesaknya sebenarnya teman-teman. Ya, kortikosteroid di sini bukan untuk sesaknya, melainkan kortikosteroid di sini fungsinya adalah memperbaiki fungsi paru. Jadi kortikosteroid sistemik di sini fungsinya adalah memperbaiki fungsi paru. Fungsi paru. Ya. Seperti itu. Karena apa? Kalau terjadi inflamasi yang terus-menerus, parunya rusak. Ya, parunya jadi nggak bisa ngembang. Ya, nggak bisa ngembang. Karena paru itu kan sifatnya ketika kita ngambil napas, paru itu akan ngembang. Nah, tapi ketika inflamasi yang terjadi secara seumur hidup, umpama kayak gitu, dapat menyebabkan terjadinya fibrosis jaringan pada paru yang menyebabkan paru itu jadi nggak bisa ngembang. Ya, makanya dikatakan atasi inflamasi pada pasien asma, harapannya ketika inflamasinya turun, harapannya tidak terjadi kerusakan paru yang secara signifikan. Ya, jadi kalau yang untuk sesaknya ada dua teman-temannya, yang untuk sesaknya ada dua, ada SABA dan ada SAMA. Karena apa? Karena dia bersifat bronkodilator. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada soal UKI, jika ada soal UKI, pasien sudah diberikan SABA, pasien telah diberikan SABA, ya, pasien telah diberikan SABA, umpama salbutamol, ya. Kemudian SABA ini tidak efektif, obat apa yang ditambahkan? Tambahkan SAMA. Ya, kalau di soal UKI, langsung tambahin SAMA, karena dia ini fokusnya ke sesak. Ya, jadi umpama pasienmu dapat SABA, pasiennya masih tetap sesak, maka selanjutnya kita akan menambahkan SAMA. Ya, itu kalau ada di soal UKI. Ya, seperti itu. Ya, karena dia fokus ke sesak. Nah, ingatlah bahwasanya kortikosteroid sistemik ini bukan untuk sesaknya, melainkan dia fungsi lainnya adalah memperbaiki fungsi paru. Bisa dipahamin maksudnya? Paham, Bang. Paham ya? Jadi kalau menemukan soal UKI yang mengatakan pasienmu sudah diberikan SABA namun tetap sesak, tambahkan SAMA. Jadi preferkan jawabannya ke SAMA, seperti itu. Ya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya apa? SABA, kortikosteroid sistemik dan SAMA ini digunakan pada terapi reliever, ya. Ini digunakan pada terapi reliever. Ya, seperti itu. Kapan saya pakai SAMA? SAMA digunakan ketika SABA belum efektif dalam mengatasi sesak. Tak contohnya SAMA apa? Contohnya SAMA adalah ipaprotium bromida. Ya, jadi contohnya SAMA adalah ipaprotium bromida. Kapan digunakan SAMA? Jika SABA tidak efektif dalam mengatasi sesak. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke, ya. Nah, kemudian Kak, kalau yang kedua, Kak, kalau pasien saya eksaserbasinya berat seperti apa? Ya. Nah, jika pasienmu mengalami eksaserbasi berat, jika pasienmu mengalami eksaserbasi yang berat, ya, maka terapi kita langsung menggunakan ketiga obat ini. Kita bisa menggunakan SABA yang dikombinasi dengan SAMA plus sistemik kortikosteroid plus sistemik kortikosteroid. Ya, jika pasien sudah kita berikan 3 obat ini, namun masih sesak, ya, namun pasiennya masih sesak, nah ya, bentar, oke, masih sesak, tidak efektif, nah tandanya tidak efektif, ya, maka tambahkan magnesium sulfat. Maka obat yang kita tambahkan adalah magnesium sulfat. Magnesium sulfat ini sama, dia akan bersifat sebagai bronkodilator. Ya, magnesium sulfat yang kita tambahkan. Ya, jika pasienmu sudah kita tambahkan magnesium sulfat, ya, kemudian pasiennya masih tetap sesak, ya, ya, sesaknya nggak teratasi,
maka akan dilakukan pemasangan ventilator. Jika pemasangan ventilator tidak efektif, ya pasiennya masih tetap sesak, saturasi oksigennya masih tetap turun, maka yang selanjutnya kalian harus lakukan adalah berdoa, ya, biar pasiennya nggak sesak, gitu ya. Jadi ending dari terapi asma itu adalah menggunakan ventilator. Kalau memang nggak bisa efektif ventilatornya, ya berdoa yang terakhir, ya, kayak gitu. Jadi seperti ini terapi asma untuk kondisi reliever. Jadi obat-obatan yang kita sudah sebutkan di awal, yang kita sudah diskusikan di awal terkait SABA, terkait kortikosteroid sistemik, terkait sama digunakan pada kasus reliever. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke, ada yang ingin bertanya sampai sini? Bang, izin bertanya, Bang. Silahkan. Bang, itu untuk terapi reliever, itu kan ada eksaserbasi ringan, sedang, kemudian berat. Itu derajat penilaiannya dari mana, Bang? Nah, oke, ini pertanyaannya bagus juga. Ya, bentar. Ini boleh saya hapus dulu? Atau masih ditulis? Oke, saya langsung liatin aja ya, biar saya liatin dulu ya, bentar ditulisnya ya. Jadi biar saya nggak capek ngetik juga. Jadi ada 4 hal yang kita lihat ya. Yang pertama nadi pasiennya, yang kedua adalah respiratory rate-nya, yang ketiga adalah saturasi oksigen, dan yang keempat adalah PEF. Jadi ada 4 hal yang kita lihat. Saya turun dulu ke bawah, tunggu sebentar. Ya, bentar deh. Nah, ini dia. Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bang. Kelihatan ya? Oke, kita lihat sekarang. Jadi ada 4 hal yang kita tentukan. Ya, ada 4 hal yang kita lihat. Oke, saya tulisin di sini aja biar nggak bingung membacanya. Ya, saya tulisin di sini. Nah, jadi yang pertama kita lihat adalah RR-nya, respiratory rate-nya. Ya, untuk yang ringan sampai sedang, ya, RR-nya, ya, RR-nya masih di bawah 30 kali per menit. Ya, untuk yang ringan sampai sedang, RR-nya masih di bawah 30 kali per menit. Oke, kemudian nadinya, ya, nadinya itu antara 100 sampai 120. Ya, kemudian saturasi oksigennya, ya, SaO2-nya antara 90 sampai 95%. Sampai 95%. Oke, ya. Kemudian yang keempat adalah PEF. Ya, PEF-nya untuk yang kondisi ringan sampai sedang, PEF-nya adalah lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Ya. Nah, jadi ini untuk kondisi ringan sampai sedang, di mana RR di bawah 30 kali mili per menit, 30 kali per menit, ya. Nadi antara 100 sampai 120 kali per menit. Saturasi oksigen antara 90 sampai 95%, PEF lebih dari 50%. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin untuk yang ringan sampai sedangnya? Bisa, Bang. Oke. Kemudian untuk yang kondisi berat berarti tinggal kita lebih-lebihin aja. Berarti RR-nya di sini akan lebih dari 30 kali per menit. Ya. RR-nya di sini akan lebih dari 30 kali per menit, kemudian nadinya lebih dari 120 kali per menit, ya. Lebih dari 120 kali per menit. Ya. Kemudian saturasi oksigennya pasti akan lebih rendah, ya. Karena sesaknya kan tinggi, ya, sesaknya istilahnya derajatnya berat, berarti saturasi oksigennya adalah di bawah 90%, kemudian PEF-nya juga demikian, PEF-nya akan di bawah 50%, ya, seperti itu.
Ya. Jadi kalau untuk kondisi berat, RR-nya lebih dari 30 kali per menit, nadinya lebih dari 120 kali per menit, saturasi oksigennya di bawah 90%, PEF-nya di bawah 50%. Ya, jadi ini, yang ini deh. Ya, jadi biar nggak bingung tadi, makanya saya tulis yang ini dia. Ya, yang ini untuk kondisi severe, ya, seperti itu. Ini kondisi berat. Bisa dipahamin? Bisa Bang. Bang, Oke. izin Bang, Silakan. melanjutkan. Silakan. Berarti misalnya kalau ada pasien datang ke rumah sakit itu Ya. dengan gejala asma atau sesak, kita lakukan tindakannya itu berarti pemeriksaan RR dulu Bang. Iya, Tidak ada benar sekali, gejala. benar. Harus diperiksa dulu. Ya, untuk menentukan terapi awal yang harus kita berikan. Apakah SABA dulu yang masuk atau dengan sistemik kortikosteroid atau udah SABA plus sama dengan sistemik kortikosteroid, ya. Jadi memang harus ditentukan dulu, ya. Memang harus ditentukan dulu. Ya. Ada lagi? Bagus ya. Nah, ini Dek, ya, ini yang saya jelaskan tadi, ya. Nah, ini kan ini ada apa namanya? Tanda ya. Oh, ini untuk ringan dan sedang. Ringan dan sedang start treatment SABA dulu ya, 4 sampai 10 semprot. Ya, 4 sampai 10 semprot diulangi setiap 20 menit, ya. Berarti selama 1 jam, berarti dalam 1 jam ini ada 3 kali pengulangan. Ya, 3 kali kita boleh ulangin. Kayak gitu. Nah, kemudian prednisolon masuk. Nah, prednisolon berarti yang oral, bisa intravena juga. Ya, kalau kita udah ulangi pemberian sabanya sebanyak 3 kali dalam waktu 1 jam, pasiennya nggak baikan, ya, baru kita tambahkan IPA protium bromida. Apa IPA protium bromidanya? Termasuk ke golongan apa tadi? Sama. Ya, sama ya. Jadi itu model manajemennya. Nah, sekarang kita lihat ini yang severe. Seperti apa yang severe? Ntar. Ya, yang severe seperti apa? Di bawahnya ini ada yang severe. Nah, ya. Seperti ini. Nah, ini yang severe, ya. Nah, jadi kalau severe kita lihat di sini, ya, yang severe, ya. Yang severe dia langsung menggunakan 3 ini, ya. Oh, ini pasienmu asma yang berat. Asma yang berat. Nah, langsung dia ke sini. Nah, ini kan langsung ke sini. Ya kan, langsung ke sini. Berarti pada yang severe, SABA dikasih, sama dikasih, kemudian sistemik kortikosteroid dikasih, dan oksigen juga dikasih jika saturasi oksigen di bawah 90%. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, ini saya hanya mengulangkan ya, ini hanya saya lihatin apa namanya dari mana saya ambil sumbernya aja ya. Jadi kita lihat lagi di bawahnya Kak, kalau nggak efektif seperti apa ya, nggak efektif seperti apa. Nah, dikatakan seperti ini masih sama aja kayak tadi ya, sama aja kayak tadi ya. Nah, kemudian dikatakan seperti ini yang paling bawah, bentar. Nah, di paling bawah dikatakan seperti ini ya. Nah, dikatakan seperti ini. Ya, yang paling bawah. For severe exacerbation. Jadi untuk eksaserbasi berat, ya tambahkan IPA protium bromida, kemudian pertimbangkan untuk memberikan SABA melalui nebulasi. Ya, kemudian in acute care fasilitas, jadi pada fasilitas pelayanannya untuk pasien akut, ya intravena magnesium sulfat bisa dipertimbangkan jika tidak adekuat responnya terkait pemberian initial treatment. Nah, initial treatment itu yang mana? Yang SABA sama kortikosteroid, ya. SABA kemudian sama dan sistemik kortikosteroid itu yang maksudnya initial treatment, ya. Nah, magnesium sulfat ini diberikan jika pasiennya tidak adekuat responnya atau tidak efektif responnya ketika sudah diberikan inisial treatment, ya. Jadi terakhir yang diberikan adalah magnesium sulfat, ya. Itu. Jadi sumbernya dari sini deh, ya. Sumbernya dari sini. Ini adalah GINA, ya. Nama guideline-nya GINA, Global Initiated for Asthma. GINA. Bagus namanya ya.
Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Bisa dipahamin yang lain? Apakah bisa dipahamin terkait terapi relievernya? Bisa, Bang. Bisa ya? Bisa dipahamin yang ini, Dek? Berarti kalau umpama ada soal UKI, pasien mengalami kambuhan, sesak. Obat apa yang kalian berikan? A. Salbutamol, B. Prednison, C. Ipaprotein bromida, A, B, C. Yang mana yang dipilih? Ya, salbutamol. Pasien mengalami asma, pasien sedang sesak, telah diberikan salbutamol, namun pasiennya masih tetap sesak. Terapi apa yang kalian tambahkan? A. Salbutamol, B. Ipaprotein bromida, C. Dexamethasone. Pilih yang mana? Oke. Ipaprotein bromida ya. Oke, bisa dipahamin berarti konsepnya. Ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjut ke controller? Oke, jika tidak ada saya hapus ya, jika tidak ada saya hapus. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait terapi controller pada asma. Ya, reliever sudah bisa dipahamin, controller sekarang seperti apa? Jadi terapi controller di sini digunakan untuk mencegah sesak. Mencegah sesak atau mencegah kambuhan atau mencegah eksaserbasi. Ya. Jadi kalau pasienmu tidak sesak, ya. Jadi gini tata laksana asma itu, Dek, ya. Umpama nih ada seorang pasien mengalami sesak, dilarikan ke rumah sakit, diterapi, didiagnosa asma, diterapi dengan asma, diberikan terapi reliever. Diberikan terapi reliever. Nah, kemudian pasiennya sudah hilang sesaknya. Nah, ketika sesak itu sudah hilang, ya sudah teratasi sesaknya, barulah kita akan memberikan controller, di mana controller di sini akan berguna agar pasiennya tidak mengalami kambuhan. Ya, jadi controller di sini fungsinya adalah untuk mencegah sesak. Ya, kalau reliever tadi apa fungsinya? Mengatasi sesak. Yang satu fungsinya mengatasi sesak, yang satu fungsinya mencegah sesak. Bisa dipahamin? Ya, Bang. Oke, ya. Nah, jadi terkait controller di sini, ya, terkait controller di sini, oke, ya, kita punya step-step, ya. Jadi kita punya step-stepnya, ya. Step 1 sampai step 5, Dek. Ya, jadi controller ini ada step 1 sampai step 5. Ya. Jadi controller itu ada step-stepnya, ada step 1 sampai step 5. Step 1 kita akan menggunakan inhalasi kortikosteroid atau ICS. Ya, inhalasi kortikosteroid atau ICS. Step 1, ya. Step 1 kita akan menggunakan ICS. Ya. Inhalasi kortikosteroid dengan laba. Ya, inhalasi kortikosteroid dengan laba di mana penggunaannya jika perlu. Nah, ini step 1 jika perlu. Ya, penggunaannya dia jika perlu. Dalam maksudnya apa, Kak, jika perlu? Misalkan ada nih seorang pasien. Asma ini kan kambuhan. Nah, dalam artian gini, pasien ini merasa bahwasanya dia akan kambuh. Wah, saya mau sesak nih, barulah dia pakai ICS laba, barulah dia pakai ICS laba yang jika perlu. Jadi jika perlu ini maksudnya adalah pasien menggunakan ketika dia merasa akan kambuh. Paham nggak maksudnya, Dek? Diulangi, Pak. Jadi kalau oke, saya ulangin lagi. Jadi yang namanya pasien asma ini nggak langsung tiba-tiba sesak, Dek. Jadi ada momen ketika dia sudah mulai ketika dia mulai tersengal-sengal caranya bernapas. Wah, saya udah mulai berat nih napasnya. Nah, kalau dia udah merasa asmanya akan kambuh, ketika asmanya dia merasa asmanya akan segera kambuh, ya, barulah dia menggunakan step 1 ini.
barulah dia menggunakan ICS laba di sini. Bisa dipahamin? Tapi kalau dia merasa tidak akan sesak, ya nggak perlu dipakai. Makanya penulisannya adalah jika perlu. Bisa dipahamin? Ya. Oke, ya. Kak, ICS contohnya apa? Nah, jadi ICS di sini, ya, ICS di sini contohnya adalah banyak deh ya inhalasi kortikosteroid, ada budesonid, ya. Kemudian ada lagi fluticasone, ya. Ya, ada fluticasone. Belum saya tulis. Ya, dan masih banyak lagi contoh ICS, ya. Nah, kemudian terkait laba, ya, terkait laba di sini contohnya adalah formoterol, ya. Formoterol. Nah, ini biasanya ada sediaan yang satu, ya, yang dijadikan satu. ICS laba ini ada sediaannya. Jadi sediaan obat itu ada yang budesonid kombinasi formoterol. Merek dagang Symbicort. Pernah lihat Symbicort? Ya. Jadi itu ya, jadi isinya budesonid sama formoterol, ya. Itu gunakannya untuk controller, ya. Seperti itu. Nah, nanti setiap step ini deh ya, setiap step ini akan kita evaluasi dalam waktu 3 bulan. Setiap step ini akan kita evaluasi dalam waktu 3 bulan. Misalkan, ya, misalkan pasiennya sudah pakai ICS laba, pasiennya udah pakai step 1. Ya, pasiennya udah pakai step 1. Nah, dalam waktu 3 bulan terakhir, dalam waktu 3 bulan ke depan, umpama, pasiennya ini masih mau sering kambuh. Pasien ini masih mau sering kambuh, masih sering kambuh asmanya. Berarti bisa kita katakan bahwasannya step 1 ini tidak efektif dalam mengontrol sesak. Ya, jadi step 1-nya ini tidak efektif dalam mencegah sesak. Ya, nah ketika step 1 ini tidak efektif dalam mencegah sesak, maka kita akan menggunakan inhalasi kortikosteroid dosis rendah, ya, inhalasi kortikosteroid dosis rendah yang digunakan setiap hari. Selama berapa bulan tadi evaluasinya? 3 bulan. Ya. Nah, nanti step 2 ini akan kita evaluasi, Dek. Akan kita evaluasi selama 3 bulan. Ya, selama 3 bulan kita akan evaluasi. Jika pasien asmanya masih sering kambuh, jika pasien asmanya masih sering kambuh, ya, jika pasien asmanya masih sering kambuh, maka kita akan menuju ke step 3. Nah, step 3 di sini adalah inhalasi kortikosteroid dosis rendah, ya, dikombinasi dengan laba, penggunaannya setiap hari. Ya, jadi apa bedanya step 1 sama step 2? Kalau step 1 dengan step 3, step 1 jika perlu, step 3 setiap hari. Itu perbedaannya. Jadi kalau umpama asmanya tidak terkontrol dengan baik, kalian naik step. Ya, udah pakai step 2, Kak, pasien saya pakai step 2. Pasien saya pakai ICS dosis rendah setiap hari. Asmanya masih sering kambuh, maka saya menuju ke step 3. Kak, pasien saya pakai step 2. Kak, pasien saya step 2. Ya. Selama 3 bulan, pasien saya ini nggak pernah kambuh asmanya, Kak. Setelah pakai step 2, maka kita akan turun step ke step 1. Nah, jadi pasien asma itu ketika mendapatkan controller, ada yang kita bilang step up. Nah, step up ini maksudnya adalah naik step. Dari step 1 ke step 2. Dari step 2 ke step 3. Kapan naik stepnya? Jika step tersebut tidak bisa mengontrol atau mencegah sesak. Ya. Nah, kemudian ada step down. Ya. Nah, step down di sini umpama dari step 2 turun ke step 1 atau dari step 3 turun ke step 2. Ya. Nah, step down di sini kapan dilakukan? Jika asmanya sudah terkontrol dengan penggunaan step sebelumnya. Bisa dipahamin? Oke, ya seperti itu evaluasinya dalam waktu 3 bulan. Nah, kemudian ada yang step 4, ada yang step 4. Step 4 di sini adalah inhalasi kortikosteroid dosis sedang, ya, dikombinasi dengan laba, sama penggunaannya setiap hari, ya. Kemudian step 5 di sini, ya.
Kemudian step 5 di sini, inhalasi kortikosteroid dosis tinggi, ya, inhalasi kortikosteroid dosis tinggi dikombinasi dengan LABA. Ya, jadi penggunaan step 5 di sini adalah inhalasi kortikosteroid dosis tinggi plus LABA. Ya, plus LABA. Nah, ketika kalian menggunakan step 5 tapi tidak efektif, ya, tapi tidak efektif, step 5-nya tidak efektif, ya, maka selanjutnya adalah tambahkan salah satu obat di bawah ini, ya. Tambahkan salah satu obat di bawah ini, ya. Apa aja, Kak? Bisa pakai anti IgE, boleh tambahin anti IgE, boleh. Boleh tambahin anti IL-5, boleh. Boleh tambahin anti IL-4, boleh. Ya. 4, ada juga apa tadi, leukotriene modifier dan lain-lain, ya. Jadi penggunaan obat-obatan yang tadi di awal kita sebutkan itu, dia itu digunakan ketika pasien sudah mencapai step 5 tapi step 5-nya tidak efektif, leukotriene modifier. Bisa dipahamin? Paham, Bang. Oke, sekarang saya kasih contoh. Ada seorang pasien menggunakan step 3 selama 3 bulan. Selama 3 bulan ke depan, ternyata asmanya masih sering kambuh. Kalian akan menuju step 2 atau step 4? Step 4. Oke. Sekarang pasiennya ini pakai step 4. Sekarang pasienmu itu pakai step 4. Dalam waktu 3 bulan ke depan, asmanya nggak pernah kambuh. Kalian akan menuju step 3 atau menuju ke step 5? Step 3. Step 3. Jadi seperti itu terapi asma yang controller, di mana setiap stepnya akan kita evaluasi dalam waktu 3 bulan. Jika terkontrol dengan baik, maka kita turun step. Jika tidak terkontrol atau tidak efektif, maka kita akan naik step. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke. Ya. Nah. Ini masih ada yang nulis? Kalau leukotriene modifier ini paling bagus dipakai untuk anak-anak, Dek. Ya. Jadi asma pada anak itu ketika udah pakai step 5 nggak efektif, maka paling bagus ditambahkan leukotriene modifier. Ya, ini anak-anak. Apa contoh obatnya tadi leukotriene modifier? Montelukast, Montelukast. Ya, Montelukast. Itu ada kok keluar di UKI gitu ya. Pasien diberikan leukotriene modifier. Contoh obatnya apa? Montelukast. Cuma ditanya contoh obatnya aja. Ya, tapi nggak ditanya kapan penggunaan Montelukast. Nggak pernah ditanya itu. Siapa tahu di kalian ditanya ya. Siapa tahu ya. Jadi memang harus paham konsep terapinya seperti apa ya. Tapi UKI itu apa istilahnya? UKI itu hanya sebatas terapi pertanyaannya. Ya, pertanyaan di UKI itu hanya sebatas terapi. Jadi saya tidak pernah menemukan soal kenapa obat ini harus masuk. Jadi tidak pernah menemukan pertanyaan seperti itu. Ya, makanya saya kalau kalian hanya ingin mengetahui terapi dari suatu penyakit, jangan les, baca sendiri bisa, hafalin bisa, ya. Tapi kalau kalian ingin mengetahui kenapa sih obat ini yang saya pakai, baru kalian les cocok, ya. Karena apa, Kak? Pasien saya mengalami umpama hipertensi, pakainya captopril, bener nggak, Kak? Bener, ya. Tapi kenapa captopril masuk? Ya, jadi itu kan bisa dihafalin kalau belajar sendiri. Oh, CKD pilihan pertamanya captopril untuk hipertensinya, umpama kayak gitu, ACE inhibitor. Oh, gagal jantung ACE inhibitor pilihan pertamanya. Itu kan gampang sekali kalau kalian belajar sendiri, ya. Tapi kalau kalian hanya diajarkan ini obatnya ini obatnya ini, percuma kalian les. Ya, percuma kalian diskusi. Jadi harapannya nanti ketika kita kelar diskusi, kalian tahu kenapa sih obat ini masuk? Kenapa sih obat ini masuk? Kenapa sih obat ini masuk? Jadi bukan hanya mengetahui terapi untuk pasiennya, tapi tahu kenapa obat itu digunakan, kenapa terapi itu dianjurkan untuk pasiennya. Ya, jadi harapan saya seperti itu. Ya.
Jadi ya konsep kita ya seperti itu deh ya, konsep kita mengajar. Jadi ketika kalian tahu kerja obatnya di sini, pasiennya seperti ini ya, obat ini saat ini saya gunakan karena pasiennya begini-begini, umpama kayak gitu. Kalau udah tahu konsep seperti itu, soal mau dibolak-balik seperti apapun, kalian pasti bisa ngerjain. Ya, seperti itu. Karena kita tidak tahu ya, saya nggak tahu soal UKI kalian seperti apa besoknya ya. Tapi kalau saya lihat soal UKI kemarin deh ya, yang dikeluhkan oleh kakak-kakak tingkat kalian, ya saya lihat soal UKI kalian kemarin yang dikeluhkan sama kakak tingkat kalian, memang soal UKI yang untuk klinisnya itu sedikit dalam artian sedikit yang pernah soal klinisnya itu 100 nomor, soal klinisnya itu 100 nomor, ya. Tapi kalau kalian cari di soal UKI sebelumnya, nggak ada. Paling cuma 20 nomor yang sama dengan UKI sebelumnya. 80 nomornya soal baru. Nah, tapi setelah saya lihat, semua soal UKI itu udah saya jelasin. Ya, jadi harapan saya apa? Kalian boleh belajar soal, tapi jangan terpaku dengan soal tersebut. Kalian harus memperdalam konsep. Konsep materi harus dipahami. Agar apa? Agar ketika soal itu dibolak-balik kalian bisa. Ya. Jadi banyak yang ngeluh, banyak ngeluh ini kan orang-orang yang istilahnya yang menghafalkan soal, mungkin bisa jadi seperti itu, ya. Mungkin yang banyak ngeluh ini juga bisa jadi orang-orang yang kehabisan waktu. Karena apa? Karena soal UKI kemarin katanya terlalu panjang sehingga susah dianalisa. Ya, makanya memang kemarin tuh banyak introspeksi dari panitianya katanya seperti itu. Ya, banyak yang protes, kampus-kampus banyak yang protes. Soalnya terlalu susah, katanya kayak gitu. Soalnya terlalu panjang karena lama dianalisa. Banyak yang mengatakan seperti itu. Ya, tapi kan kalau saya pribadi kan saya hanya mendapatkan poin-poin dari soalnya, tidak mendapatkan lengkap dari soal itu kalimatnya seperti apa ya. Tapi kalau saya lihat pertanyaan di poin-poin soal tersebut, semua materi sudah saya jelasin untuk yang klinisnya. Ya, jadi aman-aman saya. Jadi harapan saya itu ke teman-teman, nanti jangan terlalu fokus dengan soal-soal UKI sebelumnya. Ya, apalagi soal bimbel nggak mungkin keluar deh. Ya, soal terawat IG nggak mungkin keluar. 100% nggak mungkin keluar. Ya, jadi harapan saya boleh belajar soal-soal UKI sebelumnya, tapi pemahaman konsep harus dihafalin, harus dipahamin. Ya, pemahaman konsep itu harus dihafalin. Jadi bukan cuma mempelajari soal, tapi memang tahu konsep materinya harus tahu. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Bang, izin bertanya. Kenapa sih misalnya kita harus nunggu evaluasi itu 3 bulan? Apakah ada pengaruh ke mekanisme obatnya? Terus satu lagi, kan kalau untuk nunggu 3 bulan kan sebenarnya kalau misalnya dia enggak efektif kan sungguh tidak terlalu nyaman. Apakah ada kondisi tertentu yang enggak harus nunggu 3 bulan? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Selanjutnya. Iya, ini pertanyaan yang bagus. Kenapa kita harus menunggu 3 bulan? Nah, kayak tadi itu ya. Kenapa kita harus menunggu 3 bulan, Bang? Nah, kayak tadi yang di pertanyaan di awal temannya tadi. Karena mediator inflamasi ini bertahan di dalam tubuh dalam waktu berapa bulan kemarin? Tadi saya bilang 3 bulan. Ya, 3 bulan itu dia bertahan istilahnya gitu ya. Jadi dia nggak langsung hilang kayak gitu. Ketika dia keluar dari sel mas, dia nggak langsung hilang. Tapi dia akan bertahan dalam waktu 3 bulan. Ya, seperti itu. Itu pertanyaannya. Nah, kemudian, Bang, bagaimana jika pasien saya kalau dia nih sering sesak, Bang, tetap sesak, Bang. Ya. Apa enggak kasihan kalau kita tunggu, apa enggak kasihan kalau kita tetap menggunakan step yang sama walaupun pasiennya sering sesak, kayak gitu. Gitu maksudnya, Dek? Kayak gitukah pertanyaannya? Iya, Bang, benar. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita balik lagi ke clinical judgment, ya. Jadi keputusan klinis itu seperti apa? Guideline boleh mengatakan 3 bulan, ya, tapi keputusan klinis itu akan berbeda. Oh, pasien saya ini udah 3 kali kambuh. Dalam waktu 1 minggu 3 kali kambuh dengan penggunaan step 1. Oke, langsung pindah ke step 2. Boleh nggak? Silakan, nggak masalah. Itu fungsinya kita mempelajari ya.
Itu fungsinya kita belajar. Jadi kita tidak terlalu fokus di guideline. Biasanya gitu kalau di lapangan, ya. Jadi kita boleh mengetahui terapinya dari guideline, ya, boleh kita baca mengetahui terapi itu dari guideline, tapi nanti kita akan apa istilahnya? Kita akan mengembangkan guideline itu berdasarkan kondisi klinis pasiennya, ya. Jadi terkait hal itu boleh-boleh aja, Dek, ya. Saya ubah tiap 1 minggu boleh tergantung kondisi klinis pasiennya, ya. Jadi boleh-boleh saja. Baik, Bang. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Bang. Silakan. Izin bertanya, Bang. Silakan. Ini untuk yang pemakaian yang di controller ini, Bang. Ini berarti kalau misalnya sudah sampai step 5 pasiennya belum ada perbaikan, itu berarti larinya ke terapi reliever, Bang. Apa gimana, Bang? Gini, ya. Jadi gini maksudnya. Gini maksudnya. Jadi kalau umpama, ya, ini saya kasih satu konsep lagi. Pasien saya, Bang, dari ke terapinya controller. Pasien saya terapinya controller. Dia menggunakan step 1. Pas dia mau sesak itu dia pakai ICS labanya. Tapi nggak berhasil, Bang. Pasiennya sesak lagi. Pasiennya tetap sesak walaupun sudah kita cegah sesaknya. Pasien itu tetap sesak. Nah, nanti ketika dia jatuh dalam kondisi sesak, maka kita akan memberikan terapi reliever. Nggak bisa kita cegah. Habis masuk relievernya, serangan hilang, baru kita cegah lagi. Ketika kita dalam terapi pencegahan, controller, timbul lagi sesaknya, timbul lagi kambuhnya, pindah ke terapi reliever. Sesak hilang, lagi balik ke controller. Kayak gitu modelnya. Ya. Nah kemudian, Bang, bagaimana kalau umpama pasien saya sudah step 5, ya tadi, udah pakai step 5, nggak efektif step 5-nya, maka tambahkan obat salah satu di bawah ini tadi saya tuliskan, ya. Jadi seperti itu, umpama terapi pasienmu dalam keadaan terapi reliever, terapi controller, ketika dalam terapi controller pasienmu mengalami sesak atau kambuhan, maka kamu harus pindah ke terapi reliever. Ketika sudah diberikan terapi reliever, pasiennya sudah terkontrol dengan baik, sesaknya udah hilang, lagi pindah ke controller. Paham nggak maksudnya? Paham, Bang. Berarti dilihat juga dari kondisi pasiennya, Bang. Ya, benar ya. Dilihat juga dari kondisi pasiennya. Ada lagi? Kalau untuk terapi ibu hamil gimana, Bang? Terapi ibu hamil sama dengan orang dewasa, ya. Terapi ibu hamil sama dengan orang dewasa, sama dengan anak, tidak ada yang membedakan. Tidak ada yang membedakan antara ibu hamil dengan anak-anak ataupun dewasa. Nah, cuman bedanya adalah step up dan step down ini, ya, step down ini, ya, step down itu tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Jadi step down di sini tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil tidak boleh melakukan step down. Karena apa? Tingginya kadar estrogen pada ibu hamil menyebabkan pasiennya sering kambuh asmanya. Jadi estrogen yang tinggi itu menyebabkan asma sering kambuh. Makanya orang hamil itu, ya, ketika dia memiliki riwayat asma, umpama gitu, ketika dia hamil, asmanya pasti akan sering kambuh. Ya, tapi tergantung lagi individu. Ya, nah kenapa demikian? Karena tingginya kadar estrogen ternyata memicu terjadinya asma. Nah sehingga pada ibu hamil, ya tidak disarankan untuk melakukan step down. Ya, nah kemudian ada satu obat asma yang bisa bersifat sebagai tokolitik. Ya, tokolitik apa kemarin, Dek? Menghambat. Apa fungsinya? Menghambat kontraksi uterus. Ya, menghambat kontraksi uterus. Jadi ada obat asma yang bersifat menghambat kontraksi uterus. Ya, contoh obatnya adalah terbutalin. Nah, terbutalin ini termasuk yang sama. Ya, terbutalin ini termasuk yang sama. Ya, jadi ada obat asma yang bersifat yang dapat menghambat kontraksi uterus, yaitu terbutalin. Berarti kalau pasienmu sesak ibu hamil, ya pasien ibu hamil, ya sesak,
kemudian ada kontraksi uterus, maka bisa kita pakai terbutaline. Tapi kalau nggak ada kontraksi uterus, salbutamol pakai nggak masalah. Ya, nah cuman bedanya apa? Bedanya pada ibu hamil tidak boleh dilakukan step down. Bisa dipahamin? Baik, terima kasih Bang. Sama-sama pregnancy. Bentar, ya di sini ada. Oke. Oke, kemudian mana nih? Bentar. Pregnancy lagi. Pregnancy lagi. Pregnancy. Bentar. Nah, pregnancy asma. Asma control often change during pregnancy for baby and mother, bla 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 ya. Nah, ini katanya di sini ya. Jadi outweigh any potential risk of usual control and reliever medication. Down titration has low priority in pregnancy. Jadi nggak diprioritaskan terkait melakukan step down. Ya, terkait melakukan step down itu tidak diprioritaskan ya pada wanita hamil seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Bang, izin bertanya untuk tadi obat-obatan yang golongan metilsantin tadi itu Bang. Metilsantin nggak bisa kita pakai pada pasien asma tapi masih dipakai di lapangan. Metilsantin kayak theophylline, aminofilin, ya itu nggak direkomendasikan, ya itu nggak ada rekomendasi terkait metilsantin, aminofilin itu nggak ada rekomendasinya, ya itu digunakan nggak ada rekomendasinya, aminofilin, theophylline itu nggak ada rekomendasinya, tapi di lapangan kita masih pakai. Tapi aminofilin dengan theophylline itu ya dipakai untuk controller, ya bukan untuk sesak, ya tapi dia bersifat sebagai controller. Tapi nggak ada rekomendasi, ya metilsantin itu nggak ada rekomendasinya, ya. Jadi Bang, kalau misalkan ada di kasus terus obatnya itu masuk, jadi sarannya kita ganti Bang ya. Kalau kalian mau fokus ke guideline, silahkan fokus. Ya, kalau kasus ya kita fokus di guideline. Ya, kalau kasus kita ngerjainnya fokus di guideline. Tapi ada alasan kenapa metilsantin itu diberikan. Kenapa diberikan? Karena hanya itu yang di cover BPJS. Sedangkan kayak umpama ICS laba itu nggak di cover sama BPJS-nya, makanya nggak dikasih. Ya, tapi nggak apa-apa untuk pembelajaran aja. Bilang aja di sini metilsantin nggak ada sebagai terapi asma, baik reliever atau controller nggak ada. Ya, tapi kalau di lapangan itu kita pakai metilsantin itu untuk controller. Ya, biasanya tuh resepnya tuh metilprednisolon plus salbutamol plus theophylline atau aminofilin, gerus jadiin satu. Pernah nggak lihat resep kayak gitu? Biasa model resepnya kayak gitu. Ya, padahal itu nggak ada itu. Ya. Oh ya, saya belum nyebutin tadi. Ini contoh obatnya deh untuk anti IgE. Anti IgE, ini contoh obatnya, omalizumab. Ya, kelihatan nggak omalizumabnya? Kelihatan nggak? Oke, ini anti IgE, contoh obatnya anti IgE, omalizumab. Kemudian ada anti IL-5, ini mepolizumab. Anti IL-5, mepolizumab. Ya. Kemudian ada anti IL-4, dupilumab. Anti IL-4, dupilumab. Ya. Jadi ini contoh-contoh obatnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa biasanya soal UKI? Pasien menggunakan terapi ICS, inhalasi kortikosteroid. Setelah menggunakan inhalasi kortikosteroid, apa yang harus dilakukan pasien? Apa yang harus dilakukan, Dek? Berkumur dengan? Berkumur dengan apa? Air hangat. Ya, berkumur dengan air hangat. Ya, kenapa harus berkumur dengan air hangat? Untuk mencegah kandidiasis. Ya, kan soal UKI ya. Apa tujuannya berkumur dengan air hangat? Mencegah kandidiasis.
Apa efek samping budesonid inhalasi? Kandidiasis. Pasien menggunakan inhalasi kortikosteroid. Bagaimana KIE-nya? Setelah menggunakan berkumur dengan air hangat. Ya, seperti itu contoh luka KIE-nya. Ada lagi? Sebelum saya akhiri, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, bisa dipahamin konsep terapinya? Bisa dipahamin? Kalau saya tanya, bisa dipahamin nggak konsep terapinya? Nggak ada yang bilang iya ini. Insya Allah, Bang. Insya Allah ya. Insya Allah, Bang. Oke, kemudian di sini siapa tadi ini? Widya Wahyu. Yang mana Widya Wahyu? Ada nggak orangnya Widya Wahyu? Ada nggak Widya Wahyu? Iya, Bang. Oh iya, tadi Widya Wahyu ngechat. Kenapa deh pasiennya? Coba saya dijelasin. Bentar ya, Bang. Ya, silakan. Bang, Ya, silakan. Gimana? saya ingat waktu itu, waktu kasus saya, Bang Tigor suruh cari terkait dengan jurnalnya NSAID itu aman nggak untuk heart failure. Nah, terus setelah saya cari-cari itu ternyata dari beberapa penelitian itu nggak ada yang Rekomendasiin. kesimpulannya maksudnya nggak ada yang masih dalam batas normal, itu masih boleh gitu dosis yang ada di lapangan untuk NSAID asmanya. Iya. Ya, tapi kita berbalik lagi kalau kita patokan dengan pakai guideline aja ya. Kita pakai guideline aja. Kemarin ISC benarnya ada ya. Ada di ISC itu tertulis. Mutlak tertulis. Ya, mutlak tertulis di ISC-nya itu mutlak tertulis terkait NSAID itu. Nah, ini dia. Ya. Di sini mutlak tertulis terkait NSAID itu. Treatment or combination treatment that may cause harm in patient with symptomatic. Jadi nggak boleh diberikan pada pasien yang simptomatik, ya, nggak boleh diberikan pada pasien yang lagi kambuhan, gagal jantungnya, ya. Apa aja? Thiazolidinedion. Oke, kita lihat thiazolidinedion. Thiazolidinedion tidak boleh diberikan pada pasien HF, katanya seperti itu, ya. Thiazolidinedion tidak boleh diberikan pada pasien HF. Apa contohnya thiazolidinedion? Obat apa thiazolidinedion ini? DM. DM nggak boleh. Not recommended nggak boleh. DM. Contohnya apa? Thiazolidinedion. Pioglitazone. Ya, pioglitazone, rosiglitazone, NSAID atau COX-2 selektif atau kedua selektif inhibitor are not recommended in patient with HF. Boleh nggak dikasih berarti? Tidak, Bang. Nggak boleh. Diazepam or verapamil, apa nih obat apa nih? Golongan apa nih? CCB, DHB. Ya, CCB yang apa? Yang non DHP. Nah, kalau CCB yang non DHP ini are not recommended in patient with apa katanya di sini? HF? HF apa tulisannya? Nggak kelihatan kah? HF apa tulisannya nih seblok ini? REF. Ya, HF REF berarti HFPEF, HFF REF masih boleh dipakai. Ya. Kalau thiazolidinedion ini pada semua jenis HF nggak boleh dipakai. Kalau NSAID ini pada semua jenis HF nggak boleh dipakai. Khusus di thiazem dan verapamil ya pada pasien yang HF REF saja. Berarti pada pasien MREF, pada pasien HFPF bisa dipakai. Ya. Bagaimana Widya Wahyu? Udah ketemu kasusnya?
Udah Bang. Ya, apa gimana pasiennya, Dek? Pasiennya diagnosis ulkus DM sama hiperglikemi. Ulkus diabetikum. Terus Ulkus diabetikum plus apa, Dek? hiperglikemia. Oke, hiperglikemia. Terus apa lagi, Dek? Udah ini aja. Udah, terus hasil labnya kreatininnya 4,53, kaliumnya 5,77. Kreatinin 4,53. 53. Bunnya berapa, Dek? Bunnya. Ureum. Bentar, Bang. Bun. Ureum. Blood urea nitrogen. Ureumnya berapa? Ureumnya 145,6. Ureum tinggi sekali, 145,6. Iya. Terus kaliumnya berapa? 5,77. Kalium normalnya di rumah sakitnya berapa? Yang apa, Bang? Yang kalium 3,5 sampai 5,5. Oke, sampai 5,5 ya normalnya deh ya. 3,5 sampai 5,5 ini normalnya. Iya. Oke, ya. Terus kemudian oke, bla 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 bla. Keluhan pasiennya sesak ini pasti. Keluhannya apa aja, Dek? Kemarin keluhannya pas visit sih udah nggak sesak, Bang. Ya, keluhan Ini pas masuk rumah sakit. keluhan masuk rumah sakitnya. Ada nggak? Nggak ada. Belum. Edema nggak pasienmu, Dek? Di CPPT-nya nggak bisa kebaca, Bang. Makanya jangan dilihat. Oke, liatin data lab-nya aja deh. Liatin data lab aja. Apa aja data lab-nya yang abnormal? Yang abnormal saya mau. Yang normal jangan disebutin, yang abnormal aja. GDS-nya 475. GDS 475. Terus apa lagi? Itu pertama kali masuk. Terus Apa lagi? udah yang abnormal itu aja. Oh, udah ini aja. Pemeriksaan blood. Oh, ini aja enggak. Yang lain enggak ada dicek kayak gitu. Yang lain dicek HB. tapi masih normal. HB-nya 9,70, Bang. Itu abnormal. 9,70 9,70. berarti anemia gitu ya. Iya. Oke, kita lihat ini ureum sekian. Keton enggak ada dicek, Dek. Keton enggak ada dicek. Bentar, Bang. Bisa cari di darah, bisa cari di urin. Pemeriksaan ketonnya. Jangan tulis CPTT yang dokter, Dek. Ya. Jangan terpaku dengan CPTT dokter, ya. Nanti kalian kerjanya nanti nyontek jatuhnya itu. Ya, nyontek lihat tulisan dokter jatuhnya kayak gitu, ya. Langsung aja ke pasien, tulis gitu ya, buat pasien saya ngomong kayak gini. Terus habis lihat keluhan pasiennya ngomong gini, lihat data lab. Data labnya jangan tulisan dokternya juga, lihat data lab yang aslinya, ya. Kalau kerja kayak kalau kebiasaan lihat tulisannya dokter, ya swabnya dokter, kebiasaan lihat swabnya dokter, nanti kan nyontek dokter jatuhnya nanti. Buat swab itu kalian nyontek dokter jatuhnya kalau kayak gitu. Ya. Yang tadi itu nggak ada, Bang. Oh, nggak ada ketonnya? Iya, nggak ada. Oh, nggak ada ketonnya ya. Oke ya. Keluhannya masih nggak bisa terbaca? Keluhannya nyeri di itunya aja. Nyeri di ulkus, terus habis Iya. itu apa lagi? Udah itu aja sih, Bang, Oh, kemarin. nyeri aja ya. Keluhan nyeri ulkusnya di kaki. Iya, kaki Oke. bagian kanan, kaki Oke, kanan. ya. Oke, ini kaliumnya sekian ya. Kaliumnya sekian ya dengan komorbid diabetes dengan hiperglikemi. Oh ya, jelas lah diabetes ya. Hiperglikemi ya. Ulkus diabetikum problem pertama pasienmu ya. Ulkus diabetikum. Oke.
Untuk ulkusnya nanti kita akan kasih antibiotik. Untuk ulkusnya antibiotiknya metronidazole. Di sana kombinasi apa deh metronidazolnya? Masuk nggak metronidazolnya kalau saya tanya? Halo? Antibiotiknya di terapi ceftriaxone. Ceftriaxone aja, nggak ada metronya? Enggak. Hari Nggak pertama. ada, oke. Ceftriaxone lah ya. Hari pertama. Ceftriaxone aja. Apa aja antibiotiknya? Ceftriaxone. Ceftriaxone aja. Nggak di switch jadi cefixim terakhir? Enggak. Oh, enggak, ceftriaxone aja. Oke. Terus untuk insulin. Insulin kombinasi apa nih insulinnya? Insulin aja yang masuk? Insulin aja. Basal dengan prandial kombinasi? Enggak, Bang. Cuma Apa? pakai Ezelin tok itu. Apa deh? Ezelin. Ezelin. Adik di rumah sakit pemerintah atau di rumah sakit swasta? Pemerintah, Bang. Ezelin. Ezelin itu apa isinya? Saya baru dengar merek Ezelin. Oke, insulin lah dikasih ya. Terus kemudian apa lagi yang dikasih deh pasiennya? Apa lagi yang dikasih? Dikasihnya kan kamu tuh dapat pembimbing bagian yang COVID isolasi. Nah, ternyata belum nih awal antigen itu kan negatif. Dikasihnya apa? paracetamol, ketorolak, Paracetamol, kemudian ketorolak. Kemudian episan apa lagi? sirup, Apa? episan. Episan itu isinya apa, Dek? Nggak tahu. Nggak tahu, Bang. Oke, Terus oke, omeprazol, apalagi? ranitidin, Oh, iya. Terus udah sama NaCl infusnya. ranitidin. Terus yang mau dijadiin apa, Dek? Apa yang mau NaCl infus? Oke, NaCl. Terus yang dibingungin apa? Terapinya yang untuk CKD, Bang. Terapi yang untuk CKD. Ini diagnosanya belum mutlak CKD ya. Tapi kalau udah melihat ini ya CKD pasiennya, ya. Kalau udah lihat ini ya pasiennya CKD nih kalau udah kayak gini, ya. Kalau lihat ureum sekian, kreatinin kesian ya kemungkinan CKD pasiennya ya. Nah, maka dari itu kita belum bisa kita menentukan terapi karena belum ada diagnosa. Ya, belum ada diagnosa di sini, Dek. Nggak ada diagnosa CKD-nya. Ada nggak ditulis sama dokternya diagnosa CKD? Nggak ada, Bang. Cuma lihat Nggak dari hasil lab-nya aja. Ya, jadi kayak gitulah ya. Nah, jadi sehingga kita nggak bisa memutuskan terapi dulu. Nah, sehingga kamu bisa membuat planning, ya, planningnya seperti ini. Nanti planning yang kita buat seperti ini, ya. Satu, umpama konfirmasi dokter, ya, terkait pemeriksaan BGA, blood gas analysis, pemeriksaan BGA, blood gas analysis, pH nanti dicek ya. Kemudian apa lagi yang dibutuh? Konfirmasi dokter terkait pemeriksaan apa? Konfirmasi dokter apa yang belum ada nih? Yang belum dicek. Konfirmasi dokter pemeriksaan apa kira-kira yang bisa terjadi pada pasien CKD? Hiper apa lagi selain hiperkalemi? Hiper fosfat, ya kan? Apa fungsinya lihat BGA, Dek? Untuk menentukan pasien apa, Dek? Untuk mengetahui pasien kenapa? Ada yang bisa jawab? Apa fungsinya pemeriksaan BGA? Biar tahu pasienmu mengalami apa. Ada yang bisa jawab? Blood gas analysis. Mungkin, Bang. Apa? Bukan, ya? Pada pasien CKD, kenapa kita perlu cek BGA? Tujuannya untuk apa? Untuk melihat apakah terjadi apa? Manifestasi klinis yang perlu pemeriksaan BGA? pH, HCO3 itu Dosis asidosis metabolik ya.
Jadi perlu dicek BGA-nya untuk melihat apakah terjadi ya itu dari jawab sama Sela ya. Asidosis metabolik. Konfirmasi dokter terkait pemeriksaan fosfat. Tujuannya untuk apa? Untuk mengecek apakah pasiennya mengalami hiperfosfatemia. Apalagi yang bisa terjadi pada pasien CKD? Kaliumnya udah dicek. Apalagi HB berarti udah dicek HB-nya tadi anemia ya. Seperti itu, tekanan darah naik. Oh, berarti hipertensi, manifestasi klinisnya berarti pengecekan TD. Nah, jadi ini kita belum bisa mengomentarin terkait terapinya. Ya, terkait terapinya belum kita bisa komentarin terkait terapi untuk CKD-nya. Ya, jangan dikomentarin dulu, tapi dibuat suatu planning. Emang kenapa? Misalnya ditanya pembimbingnya, emang kenapa kamu menyarankan pemeriksaan BGA? Di sini pasiennya kreatininnya sekian, ureumnya sekian. Ya, mungkin pasien ini mengalami CKD, ya, namun tidak tertulis di diagnosa, sehingga ketika pada pasien yang mengalami CKD itu rentan terjadi asidosis metabolik, sehingga untuk memastikan itu saya ingin berkonsultasi dengan dokter terkait pemeriksaan BGA, apakah pasien tersebut mengalami asidosis metabolik atau tidak. Nah, jadi itu pasti bisa diterima nanti ketika kalian presentasi karena alasannya logis, ya. Karena alasannya logis seperti itu. Kenapa pasien CKD bisa mengalami asidosis metabolik? Kalian jelaskan kenapa bisa terjadi. Umpama ditanya gitu, mimingnya dikejar, ya jelasin kenapa bisa asidosis. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini terapinya kalau kita lihat ya, ceftriaxone masuk, oke, untuk ulkusnya, insulin untuk DM-nya, ya, paracetamol mungkin pasiennya demam, ya, ketorolak untuk nyerinya, jadi ini mungkin dikombinasi nggak masalah. Omeprazol dan ranitidin tujuannya apa, Dek? Omeprazol dan ranitidin. Stres? Stres apa? Stres ulcer, profilaksis ya. Jadi tujuan pemberiannya itu adalah untuk mengatasi kondisi stres ulcer profilaksis. Nah, cuman adik harus tahu kapan sih stres ulcer profilaksis itu diberikan ya. Nah, jadi ketik aja di Google nanti ya, ketik aja di Google nanti mana dia Google-nya ini ya. Stres ulcer profilaksis guideline. Kita tulis saja guideline ya. Oke, guideline. Tulis guideline ini ada muncul ya. Nah, oke. Kita lihat sekarang stress ulcer profilaksis ya. Oke, coba kita lihat yang ini. Download PDF. Oke ya, jadi ini adalah practice management guideline for stress ulcer prophylaxis. Oke, makanya itu dia deh yang ya. Jadi adik harus tahu ya, harus tahu penting mengetahui kapan sih pasien itu membutuhkan stress ulcer prophylaxis ini. Karena apa? Karena kayak ranitidin, omeprazol itu kayak udah jadi obat welcome drink kalau kita bilang deh ya. Halo, selamat datang di rumah sakit saya. Ini obatnya ranitidin, minum. Jadi semua pasiennya itu dikasih ranitidin. Semua pasiennya itu kadang-kadang dikasih omeprazol juga. Nah, pertanyaannya itu butuh nggak pasiennya untuk stress ulcer prophylaxis ini? Pertanyaannya di situ ya. Karena tidak semua penyakit membutuhkan stress ulcer prophylaxis. Nah, sekarang kita lihat ya, kapan sih pasien itu membutuhkan stress ulcer prophylaxis? Oke, kita lihat level 1 recommendation. Ya, prophylaxis dibutuhkan untuk semua pasien ketika dia menggunakan apa nih tulisannya? Mana tadi? Mana Widianya? Mana Widianya? Halo? Iya, Bang. Oke, apa tulisannya, Dede? Profilaksis dibutuhkan pada pasien yang menggunakan satu. Yang satu ini apa tulisannya? Duh, hilang dia. Mechanical ventilation. Ya, jadi kalau pasienmu menggunakan ventilator, butuh profilaksis. Pasienmu mengalami koagulopati, butuh profilaksis. Pasienmu mengalami traumatic brain injury, ya, trauma otak, butuh profilaksis. Pasienmu mengalami luka bakar, butuh profilaksis. Ada nggak pasien DM di sini? Ada nggak pasien ulkus di sini? Ada nggak tulisannya ulkus? Ada nggak tulisannya DM? Woi. Kalau saya tanya. Pasien ini kau, ya Allah. Ada nggak tulisannya?
Mana Widianya ini? Widya? Takut-takutan dia ditanya ini ya. Oke, nggak ada pasien DM, nggak ada pasien ulkus. Jadi pasien DM dan pasien ulkus tidak membutuhkan profilaksis. Itu tertera pada level 1 recommendation. Oke, kita lihat level 2 recommendation. Prophylaxis is recommended for all ICU patient. Jadi kalau pasienmu ada di ICU, di mana dia mengalami multi trauma, ya, di mana dia mengalami sepsis, di mana dia mengalami acute heart failure. Nah, acute heart failure, jadi butuh profilaksis, stress ulcer profilaksis. Nah, kita lihat sekarang pasienmu di situ mengalami, apakah dia mengalami CKD atau apakah dia mengalami AKI? Pertanyaannya di situ. Nah, tapi pasien yang di sini, ya, pasien yang di sini adalah pasien yang dirawat di ICU. Kalau dia memang dirawat di ICU, baru dia butuh. Tapi kalau dia tidak dirawat di ICU, ya dia tidak butuh. Oke, kita hilangin berarti walaupun pasiennya mengalami CKD, kita tidak butuh ini. Karena apa? Dia dirawat di ICU. Pasienmu dirawat di ruang biasa, umpama kayak gitu. Nah, kemudian sekarang, ya, level 3 recommendation. Prophylaxis is recommended for all ICU patient with ISS lebih dari 15%. Kemudian dia mendapatkan kortikosteroid dosis tinggi. Ya, di mana dikatakan kortikosteroid dosis tinggi ketika dia menggunakan hidrokortison lebih dari 250 mg atau ekivalen dosisnya. Maksudnya dalam artian dexamethasone itu berapa miligram yang setara dengan hidrokortison lebih dari 250. Prednison berapa yang setara dengan 250 hidrokortison, ya. Jadi itu nanti teman-teman kalau masih bingung itu tulis saja corticosteroid convert dose, corticosteroid converting dose, converted kalkulator, ya. Kita ada di MDKAL kok, ya, ada di MDKAL. Jadi maksudnya yang poin nomor 3 itu adalah seperti ini. Oke, misalkan kita mau ubah convert from hidrokortison. Dosisnya hidrokortison tadi lebih dari berapa kata jurnal guideline-nya? Lebih dari berapa kata guideline-nya tadi? Lebih dari 250. Oke, sekarang saya mau ingin convert ke dexamethasone. Berarti dexamethasone yang 9,4 mg. Berarti dexamethasone ketika dosisnya lebih dari 9,4 mg membutuhkan membutuhkan stress ulcer prophylaxis. Sekarang mau convert ke methylprednisolone. Berarti methylprednisolone yang dosisnya lebih dari 50 mg membutuhkan stress ulcer prophylaxis. Mau convert ke prednisolone. Berarti prednisolone yang dosisnya lebih dari 62,5 mg per hari membutuhkan stress ulcer prophylaxis. Jadi seperti itu, ya. Oke, ya, jadi seperti itu deh ya, terkait kasusnya adik ya. Jadi pasien adik itu tidak membutuhkan prednisone, tidak membutuhkan omeprazol, tidak membutuhkan ranitidin. Karena apa? Pada guideline stress ulcer prophylaxis, ya, pasien dengan ulcus diabeticum, pasien dengan hiperglikemi tidak membutuhkan stress ulcer prophylaxis. Bisa dipahamin Widya? Bisa, Hilang Prof, Widya. makasih. Ya, Terus ya. untuk hiperkalemianya gimana, Bang? Kenapa hiperkalemianya? Kan Signifikan kaliumnya nggak tinggi. naiknya? Dikit sih 5,77. Ya, kalau nggak signifikan, ya kalau kamu mau mengatasi pakai Kalitek aja, nggak masalah ya. Kalitek, di sini pasien saya mengalami hiperkalemia, saya merekomendasikan Kalitek, nggak masalah ya. Seperti itu. Atau nggak bisa juga pakai insulin, ini kan bisa untuk hiperkalemi, Dek. Ya, pasiennya udah dapat hiperkalemi, turun nggak? Kira-kira pasienmu turun nggak kaliumnya? Berapa kali pemeriksaan kalium? Berapa kali pemeriksaan kalium di kasusmu? Halo? Ini ditanya kabur Widya nih ya. Oke, kemudian oke Widya dijawab dulu pertanyaan saya.
Bang dapat kasus yang diagnosanya itu AKI DD akut on CKD. Nah, itu maksudnya gimana? Itu maksudnya pasiennya itu sebelumnya CKD, untuk saat ini dia mengalami AKI. Ya, jadi itu maksudnya. AKI DD akut on CKD. Ya, maksudnya seperti itu. Acute on CKD. Ya, maksudnya dia seperti itu. AKI DD akut on CKD. Jadi pasienmu itu mengalami AKI atau dia lagi akut. Jadi gini, pasienmu itu mengalami AKI atau ya, DD ini maksudnya atau ya, DD itu maksudnya atau dia ini sebelumnya CKD terus jatuh ke dalam keadaan akutnya. Itu maksudnya. AKI DD strip akut on CKD maksudnya adalah pasienmu ini AKI atau DD itu atau DD acute on CKD. Dalam artian acute on CKD ini adalah sebelumnya dia AKI, sekarang dia jatuh ke dalam sebelumnya dia CKD, sekarang dia masuk dalam keadaan akutnya. Ya, sebelumnya dia mengalami kronik, sekarang dia jatuh ke dalam keadaan acute-nya. Ya, seperti itu. Bang. Ya. Izin bertanya lagi, tapi terapinya di sini kan dia menggunakan CaCO3 per oral itu 500 mg per 8 jam. Terus asam CaCO3 untuk apa? CaCO3 untuk apa? Nah. Untuk hiperkalisemia juga, Bang. Hiper apa? Untuk hiperkalisemianya, Bang. Apa yang lebih tepatnya? Kalau pasien CKD, oke. Untuk hiperkalsemia, oke. Lebih tepatnya pakai untuk hiper apa? Hiperfosfatemia. Iya, untuk hiperfosfatnya. Ya, lebih tepatnya untuk hiperfosfatnya. Terus apa lagi, Dek? Terus asam folat per oralnya itu 1 mg per 24 jam. Dan kalsium polistirena sulfonenata itu per oral 5 gram per 12 jam. Terus? Kalau saya tanya apa yang dibingungin? Sekarang saya tanya apa yang dibingungin? Apa yang dibingungin? Pasienmu AKI on CKD. Anggaplah AKI on CKD. Ya, AKI on CKD. Terus dapat terapi CaCO3. Terus dapat terapi apa lagi tadi? Asam folat, Bang. Asam 1 folat. gram. Terus apa dapat 1 gram. Terus dapat apa lagi? Dapat kalsium polistirena. Ya, kalsium lah. Kalsium. Terus dapat apa lagi? Udah itu aja, Bang. 3 ini aja obatnya? Iya. Apa yang dibingungin? Itu tuh termasuk terapi di AKI-nya atau CKD akutnya ya, Bang? Apa data lab-nya? CaCO3 untuk apa? Untuk apa tadi? CaCO3-nya? Hiperfosfat. Hiperfosfat berarti kalau ingin tahu penggunaan CaCO3, kamu harus melihat kadar apa? Data lab apa yang harus dilihat? Data lab fosfatnya, ya kan? Ya, bagaimana? Tapi itu di sini untuk data lab fosfatnya itu tidak dilakukan. Nggak ada. Bang. Nggak ada, gitu. Si pasiennya ini kan juga mengalami anemia mikrositik, anemia berat mikrositik. Dan sudah dilakukan PRC itu 4 kali, Bang. Tapi itu HB-nya berapa kadar HB-nya pasiennya? Awalnya itu 5, setelah dilakukan PRC 4 kali itu HB-nya 9. Iya, 9 itu. Karena apa? Satu kantong HB itu, satu kantong PRC itu akan naikin 1 gram HB. Ya, 1 gram HB. Nah, target kita ketika memberikan PRC, ya, target kita ketika memberikan PRC itu HB lebih dari 10, lebih dari sama dengan 10. Pasienmu berapa HB-nya tadi, Dek? 5 ya? HB 5. HB-nya yang awalnya itu 5, Bang. HB 5 ini berarti butuh 5 kantong.
bukan 4 kantong. Karena apa? Kalau dikasih 5 kantong, HB-nya akan menuju ke 10. Karena 1 kantong PRC akan naikin 1 gram HB. Jadi wajar-wajar aja kalau pasienmu HB-nya 5, dikasih 4 kantong, naik jadi 9. Itu wajar. Makanya kamu sering lihat nanti, keluarga saya kekurangan HB. Butuh 5 kantong, butuh 3 kantong, ada yang butuh 7 kantong. Oh, berarti kamu sudah tahu kadar HB pasiennya. Pernah nggak lihat broadcast kayak gitu? Keluarga ini butuh 5 kantong. Oh, kalau dia butuh 5 kantong berarti 5 HB-nya nih. Oh, kalau dia butuh 3 kantong, 7 nih HB-nya. Oh, kalau dia butuh 4 kantong, 6 nih HB-nya. Kayak gitu. Oke, nggak ada yang masalah dari ini, tapi dia kurang 1 kantong. Karena target kita adalah naikin HB lebih dari 10, lebih dari sama dengan 10. Pasienmu HB dengan HB 5 berarti dia membutuhkan 5 kantong PRC. Istilahnya kayak gitu. Ya, kemudian asam folat di sini. Pasienmu mengalami anemia apa, Dek? Mikro atau makro tadi katanya? Anemia berat mikrositik, Bang. Mikrositik. Cocok nggak dikasih asam folat? Cocok nggak dikasih asam folat? Pakai apa mikrositik? Zat besi bukan, Bang? Zat besi. Ya, jadi ganti aja asam folatnya dengan zat besi karena pasiennya mengalami anemia mikrositik. Yang dimana pasien yang mengalami anemia mikrositik itu rentan terjadi karena defisiensi besi. Nah, kaitin lagi kenapa pasien CKD bisa defisiensi besi. Pernah saya bahas ya, kenapa pasien CKD bisa defisiensi besi. Ya, pernah saya bahas kenapa pasien CKD bisa defisiensi besi. Buka catatannya terkait CKD, itu ada. Ini harus ditahu, Dek, karena kalsium di sini fungsinya adalah untuk hiperfosfat juga. Jadi ada double diberikan terapi hiperfosfatnya, ada CaCO3 dan ada kalsium. Jadi kalaupun pasienmu di sini pasiennya mendapatkan CaCO3 dan kalsium, di mana tujuannya terapinya adalah tujuannya untuk mengatasi hiperfosfatemianya, berarti yang kamu rekomendasikan planningnya adalah konsultasi dokter terkait pemeriksaan kadar fosfat pasien. Ya, jadi apakah terapi CaCO3, terapi kalsium ini merupakan suatu DRP? Belum tentu. Karena apa? Karena kadar pasienmu, kadar fosfat pasiennya belum kamu ketahui, sehingga kamu bisa buat di suatu planning, di mana planningmu akan menjadi konfirmasi dokter terkait pemeriksaan kadar fosfat pasien. Ya, seperti itu. Itu planningnya. Karena pasiennya mendapatkan terapi CaCO3 dan kalsium, di mana tujuannya untuk terapi hiperfosfatemia. Ya, nah terkait pemberian asam folat, di sini pasiennya mengalami anemia mikrositik, di mana pada pasien anemia mikrositik itu dikarenakan karena defisiensi besi. Hal ini sesuai karena pada pasien CKD rentan terjadi defisiensi besi. Ya, seperti itu, sehingga asam folat di sini saya ingin ganti dengan zat besi. Dosisnya sekian, penggunaannya sekian untuk mengatasi anemia mikrositik yang dialami oleh pasiennya. Ya, terkait pemberian PRC, pasien di sini diberikan PRC sebanyak 4 kantong, di mana ketika kita memberikan terapi PRC atau transfusi darah, target HB kita adalah lebih dari 10, di mana 1 kantong darah PRC itu akan menaikkan 1 gram HB. Di sini pasiennya baru mendapatkan 4, sehingga pasien membutuhkan 1 kantong lagi agar HB menjadi 10. Seperti itu. Itu nanti banyak, Dek, bacaannya. 1 gram HB, 1 kantong PRC itu berapa HB, itu ada juga ya. Oke, apalagi yang dibingungin? Ini kok dikit-dikit terapinya. Tekanan darahnya berapa, Dek, pasienmu? Tekanan darahnya berapa, Dek? Loh, hilang orangnya. Sebentar, Bang. Widya hilang ya, Widya ya. Ada, Bang. Itu tadi pemeriksaan kaliumnya cuma sekali aja, Bang. Oh, sekali aja ya. Oh.
Jadi kalau kayak gitu ya udah insulin nggak apa-apa ya. Ini kamu nggak, misalnya kalau ditanyain sama Pak pembimbingmu nantinya, umpama, ini pasienmu hiperkalemi butuh terapi nggak? Saya ingin menambahkan terapi Bu, umpama kayak gitu. Ya, tapi di sini kaliumnya nggak terlalu signifikan kenaikannya. Nah, di mana insulin juga bisa mengatasi kondisi hiperkalemi. Nah, jadi untuk selanjutnya yang harus saya rekomendasikan adalah pengecekan kadar kalium setelah pemberian insulin. Kalau memang masih tetap tinggi, barulah saya ingin merekomendasikan terapi. Jadi logis, secara komprehensif, nggak menyalah-menyalahkan jatuhnya kayak gitu. Ya, logis secara komprehensif jadinya. Enak ketika merekomendasikan seperti itu pasti enak jatuhnya. Ya, jadi tidak menyalahkan dokternya, tidak menjadikan suatu DRP, tapi kita memberikan alasan yang logis, ya, yang logis. Ya, pasienmu hiperkalemi, kenapa kamu tidak rekomendasiin terapi? Ya, bilang aja. Di sini pasiennya kadar kaliumnya 5,77, di mana range-nya normalnya adalah 3,5 sampai 5,5. Di sini terjadi peningkatan 0,27. Pasien di sini telah mendapatkan insulin. Insulin bisa digunakan sebagai terapi hiperkalemia. Oke, satu ya. Nah, di sini saya ingin menganjurkan terapi terkait kondisi hiperkalemianya, namun saya belum mengetahui terkait kadar kalium setelah pemberian insulin. Sehingga saya ingin merekomendasikan terapi umpama Kalitek. Saya ingin merekomendasikan terapi Kalitek jika setelah pemberian insulin pasiennya masih hiperkalemia. Udah kayak gitu aja. Oke, kenapa kamu rekomendasikan Kalitek? Ya, karena Kalitek kejelasin mekanisme kerjanya. Ya, seperti itu. Makasih, Bang. Sama-sama. Ada lagi? Yang ini, yang Aki on CKD, TD-nya berapa? TD-nya itu awal masuk tanggal 4 itu 98/49. 98/49. Iya. Terus? Itu untuk hari ini, Bang, terakhir tanggal 8, 115/59. 115/59. Itu ada terapi antihipertensi enggak ada masuk deh ya? Enggak ada, Bang. Habis HD enggak pasiennya? Ada di HD enggak? Begitu masuk rumah sakit langsung hemodialisa? Enggak ada, Bang. Kenapa bisa rendah itu jatuhnya? Hari pertama tuh rendah tuh jatuhnya tuh. Ya. 170 berapa nih? 49 tadi dia anggaplah 50. 90 berapa tadi dia hari pertamanya? 98/49. Oh, 98. Saya pikir 93. Enggak sih ya, enggak terlalu rendah ya. Gitu ya. HB-nya rendah ya bisa jadi karena HB juga. Tapi nadinya pasti tinggi kalau pasien-pasien dengan ini. Nadinya tinggi enggak? Ketemu enggak nadinya? Ada enggak ditulis nadinya? Nadinya hari ini 91, Bang. Nah, kan lumayan tinggi. Hari yang kemarin berapa, Dek? Pertama masuk 72. Oh, 72. Ya. Enggak juga sih terlalu tinggi. Tapi biasanya pasien-pasien anemia itu tinggi. Keadaan nadinya itu akan tinggi. Heart rate-nya akan tinggi. Ya. Oke. Apa yang dibingungin dari kasus ini, Dek? Apa yang dibingung? Kalau pasien kayak gini, HB udah 5, bukan CKD, Dek. Tapi, bukan AKI, tapi CKD. Ya, pasienmu ini CKD. Ya. Pasti kenapa didiagnosa AKI mungkin karena dokternya melihat terlalu tinggi kadar ureum. Ureumnya berapa, Dek? Ratusan? Enggak. 139, Bang. Oh iya, ratusan ya. Kreatininnya berapa? Kreatininnya di atas 5. 3,4. Oh, 3,4. Tapi bunnya tuh tinggi ya, ureumnya tinggi ya. Itu sih biasanya. Terus kemudian produksi urin outputnya berapa pasiennya? Nggak ada ditulis. Nggak ada, Bang. Hah? Oh, nggak ada ya. Oke, seperti itu. Apa yang dibingungin lagi? Ini terapinya sedikit sekali deh ya, tapi oke ya, terapinya tergantung dari manifestasi klinis ya. Kalau kita lihat manifestasi klinis, mungkin manifestasi klinis yang muncul pada pasien AD ini adalah hiperfosfat,
dan anemia, ya, manifestasi klinis yang muncul, ya. Seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan, Bang, saya masih kurang jelas untuk acute on CKD ini. Apakah artinya awalnya pasien sudah CKD? Ya, benar, Dek. Ya, pasiennya sudah CKD tapi masuk dalam keadaan akut. Ya, pasien udah CKD tapi masuk dalam keadaan acute, ya. Seperti itu. Jadi acute ini dalam artian tiba-tiba naik drastis. Ya, tiba-tiba kreatinin itu naik drastis, tiba-tiba bun itu naik drastis, tiba-tiba produksi urinnya turun signifikan. Nah, itu acute. Ya, acute on CKD jadinya tiba-tiba kayak gitu. Ya. Urin outputnya berapa, Dek? Tahu enggak urin outputnya? Ini anak mana nih, Dek? Kuliah di mana, Dek? Siapa namanya tadi? Indah. Indah kuliah di mana, Indah? Kuliah di Unwahas, Bang. Oh, kuliah di Unwahas. Masih PKPA Unwahas berarti ya? Iya, PKPA, Sampai Bang. bulan apa PKPA-nya? November akhir. Oh, sampai November akhir ya. Alhamdulillah lah bisa ke lapangannya. Itu nanti dikasih ke pasien enggak? Dikasih enggak pergi ke pasiennya? Visit pasien dikasih enggak? Kami nggak bisa visit, Bang, karena pasien ini suspek COVID. Jadi itu cuma gitu. SOAP dari dokter. Oh, jadi cuma dia rekam medik kayak. Tapi ketemu sama perawat? Enggak juga. Nanti ditanya aja, biasanya perawat nulis nanti terkait anunya, apa namanya, terkait urin outputnya berapa. Karena urin output itu penting juga untuk pasien ini. Berapa urin outputnya pasiennya, kayak gitu ya. Penting juga. Nanti bisa dicek, umpama kalau urin outputnya terlalu rendah. Ya, kalau urin outputnya terlalu rendah, bisa rekomendasi nanti pengecekan kalium, pengecekan asam urat, ya, kayak gitu-gitu. Ya, kalau produksi urinnya per hari itu terlalu rendah, bisa rekomendasiin pengecekan yang lain-lain. Ya, ada yang dibingungin dari kasus ini? Apalagi yang dibingungin? Apa yang dibingungin sama Indah? Enggak ada? Berarti nanti untuk terapinya yang asam folatnya diganti zat besi, terus untuk yang CaCO3-nya itu dibikin planning ya, Bang? Ya, dibikin planning terkait pemeriksaan kadar fosfat. Ya, terus sama itunya juga jangan lupa HB-nya tambah 1 kantong ya, biar jadi 10. Tapi besok pasti dikasih deh. Ini pasiennya masih di rumah sakit kan? Masih di rumah sakit, Bang. Iya, besoknya lihat pasti dikasih HB lagi. PRC pasti dikasih lagi. Ya, karena ini kan pasiennya masih on treatment istilahnya ya, masih dalam terapi ya, belum pulang ke rumah. Ya, pasti nanti masuk lagi deh anunya PRC-nya. Ya, nanti aja lihat. Ya. Ada lagi? Bang, itu kalau asam folat sama ferrosulfat itu sama nggak, Bang? Beda. Tapi kok waktu di kasus saya, waktu presentasi itu Pak Didik maunya ferrosulfat diganti sama asam folat, soalnya ferrosulfat itu ntar pasien, apalagi kalau lagi mual muntah malah makin parah. Gitu ya. Ada kok, enggak. Beda tujuan terapi, tergantung pasienmu kenapa ya. Karena asam folat itu kan kemarin makrositik, ferrosulfat, mikrositik, jadi beda ya. Beda tujuan terapinya. Di samping itu kalau memang terjadi mual muntah, ada kok tablet yang salut, ferrosulfat, tablet salut itu untuk meminimalisir mual muntah. Ada ya. Baik, Bang. Ada tablet ferrosulfat yang meminimalisir, tablet salut ferrosulfat yang meminimalisir terjadinya mual muntah, itu ada. Ya, tapi memang harganya lebih mahal. Ada lagi? Bang, pasien aku nih sariawan ya, Bang. Nah, itu diakibatkan kenapa ya, Bang? Apa sariawan itu tadi ya, Bang? Kenapa? Karena defisiensi besi. Sariawan itu banyak faktornya, Dek. Banyak faktor penyebabnya. Bisa jadi karena kurangnya suatu antioksidan, bisa. Kemudian karena adanya bakteri, karena adanya virus, itu bisa sariawan. Banyak enggak sariawannya kalau saya tanya? Karena jamur enggak, jarang kalau jamur ya. Kayak gimana, banyak enggak sariawannya? Bercak-bercak di mulutnya banyak enggak sariawannya?
Nggak tahu? Banyak, Bang. Banyak sekali. Iya, terus untuk Ya, terapinya kan? dikasih fluconazole infus sama Nah, chlorhexidine. berarti itu kan bukan sariawan, berarti itu kan infeksi jamur jatuhnya kayak gitu kan. Infeksi jamur, jadi dia bukan sariawan, tapi dia mengalami kandidiasis. Siapa yang bilang pasiennya sariawan, Dek? Tapi dari diagnosanya tuh di diagnosa sariawan, Bang. Diagnosanya diagnosa, kalau sariawan kenapa pakai fluconazole? Kalau sariawan tuh nanti pakai chlorhexidine, kemudian bisa pakai apa lagi antioksidan. Itu kalau fluconazole kan jamur. Ya. Kalau diagnosanya sariawan terus diberikan fluconazole kan berarti dokternya salah diagnosa nanti jatuhnya itu kan. Karena kalau fluconazole kan maksudnya kalau pasien kandidiasis. Nah, ini pasienmu kalau didiagnosa sariawan masuk fluconazole kan agak miss karena terapi untuk sariawan itu akan berbeda dengan terapi kandidiasis. Kalau sariawan itu nanti pakai kumur-kumur, obat-obat kumur, chlorhexidine, antiseptik itu yang dipakai, antiseptik kumur. Ya, obat-obat kumur kayak betadin kumur. Pernah lihat betadin kumur? Itu bisa dipakai untuk sariawan, ya. Kalau dulu yang paling ngetren tuh apa? Udah ditarik tapi obatnya ada di warna ungu kalau nggak salah obatnya tuh. Albotil, Bang. Nah, Albotil udah ditarik tapi dari pasaran. Itu sama juga ya. Albotil itu isinya antiseptik, ya. Jadi miss jatuhnya dia kalau umpama pasien sariawan dikasih fluconazole ya itu miss ya. Kayak gitu. Karena kalau untuk sariawan ya antiseptik yang masuk. Ada lagi? Ya dipertegas saja besok. Kan ini karena pasiennya masih di rumah sakit, nanti dipertegas saja. Ini pasiennya sariawan, tapi kenapa dikasih fluconazole? Ini maksudnya sariawan atau kandidiasis? Berani nggak nanya gitu ke dokternya? Mana indah sekarang. Tapi pakai bahasa yang sopan ya. Dokter permisi. Iya, Bang. Ya, saya mau tanya dok. Ini pasiennya sariawan ya dok. Makanya dikasih fluconazole umpama. Gini ya bilang. Dok, fluconazolnya untuk apa ya dok? Bilang kayak gitu. Apakah karena didiagnosa sariawan? Ya, seperti itu. Kalau memang dokternya bilang iya, kok fluconazole? Lebih tanya lagi ya. Kalau saya ngegas biasanya deh nggak bisa. Kalau saya biasanya ngegas ya. Gimana bahasa yang sopan? Nanti dipertimbangkan aja bahasa yang sopan biar orang tidak tersinggung. Kalau saya ngegas karena yang nerapi itu kan teman-teman nongkrong aja ya. Jadi teman-teman main, kayak teman-teman ngopi gitu ya. Jadi selama ngopi ya kita bahas pasien. Jadi ngegas-ngegas gitu ya. Cara ngomongnya ngegas-ngegas, saling hina-hina biasanya kita. Ya. Gitu ya. Jadi makanya enak kalau kita kerja sama orang sebaya. Tapi kalau nanti sama profesor, sama yang tua-tua itu beda lagi. Ya. Ada lagi, Dek, selain sariawan? Ada Bang, dispepsia. Pasiennya dispepsia kah? Iya Bang, soalnya dari awal diagnosa? Kan dari awal pasien didiagnosa dispepsia, tapi itu dari SOAP itu nggak ada subjeknya itu yang keluarnya itu ke dispepsia Bang. Tapi itu dari awal udah dikasih ranitidin injeksi, terus tuh di stop, sekarang tuh dilanjutin omeprazol injeksi Bang. Pasien didiagnosa dispepsia kayak gitu. Ya udah nggak masalah berarti karena ada diagnosa kan? Tapi kalau nggak ditulis keluhan, nah itu susahnya kamu nggak ke pasien juga ya? Iya Bang. Susahnya kamu nggak ke pasien. Ada diagnosa, tapi itu bingung mau nulisin subjektifnya Bang apa? Soalnya nggak ada keluhannya. Ya tinggal dijelaskan aja. Di sini pasien didiagnosa dispepsia sehingga dokter memberikan terapi ranitidin. Kemudian ranitidinnya diganti dengan omeprazol. Nah, cuma nanti pasti dikejar itu. Kenapa ranitidin diganti omeprazol? Itu pasti dikejar itu. Nggak mungkin nggak. Pasti kalau saya pribadi saya tanyain kenapa ranitidin diganti omeprazol. Itu pasti akan saya kejar. Ya. Nah, terus kemudian Kemudian setelah itu nanti bilangin aja gini. Di sini alasan pergantian ini
kurang pasti ya, karena pada swab dokter tidak tertulis terkait keluhan-keluhan dispepsianya. Satu, kemudian saya juga tidak tahu kondisi pasiennya seperti apa karena saya tidak diperbolehkan untuk visit pasien, untuk mewawancarai pasien karena pasiennya suspek COVID. Ya bilang aja ngelesnya kayak gitu. Berani nggak ngeles kayak gitu deh. Tapi oke-oke aja kan kalau gitu kan sesuai kondisi ya. Memang sesuai kondisi kalau seperti itu bisa diterima ya, daripada menyalahkan ya. Tapi nanti adik juga selain konsultasi sama saya, ya konsultasi dengan pembimbingnya juga. Bu, ini pasien saya didiagnosa dispepsia. Ya. Nah, kemudian di swab dokternya nggak ada tulisan terkait keluhan dispepsianya. Ya. Kemudian seperti itu. Nah, di samping itu saya ingin sekali memvisit pasien, namun pasiennya suspek COVID. Jadi nggak diperbolehkan untuk visit pasien. Ya. Gimana ya Bu kira-kira? Karena di sini saya masih agak bingung kenapa ranitidin diganti dengan omeprazol. Karena saya tidak tahu keluhan pasiennya. Ya, tapi kalau kita tahu keluhan pasiennya kan jadi enak. Ya. Jadi ngelesnya kayak gitulah. Tapi itu ngeles yang benar deh. Ya, bukan ngeles yang salah. Ya. Kalau adik tanya di swabnya, saya mau ngomong apa sekarang ini? Saya bukan sekarang kalau adik nanya, Bang, ini pasiennya dispepsia, tapi di swabnya di keluhannya nggak ada ditulis apa-apa. Nah itu kan, jadi kalau saya pribadi, umpama kalau saya pribadi jadi adik, ya ketika saya tidak boleh visit pasien, siapa yang harus saya tanyain? Yang memvisit pasien. Siapa yang memvisit para pasien? Bisa perawatnya, bisa dokternya. Berarti informasi yang bisa saya dapat dari dokter, dari perawat. Kalau saya jadi adik, berarti saya akan tanya ke dokternya, Dok, ini dispepsia, memang keluhan pasiennya seperti apa? Kayak gitu. Jadi itu tambahan catatan nantinya. Oh, pasiennya ternyata ngeluh-ngeluh gini. Ya, walaupun tidak tertera di swab. Ya, karena apa kok? Di swab itu kan nggak detail orang nulis deh. Kalau orang detail nulis di swab itu semuanya ya 1-3 lembar itu nggak cukup. Ya, jadi yang simpel-simpel aja ditulis di swab itu. Ya, di rekam medis itu simpel-simpel aja. Kalau mau ditulis semua ya habis 1 hari, habis langsung swab kertasnya. Ya, ada lagi? Paham nggak maksud saya, Dek? Paham, Bang. Oke, Bang, apakah boleh diberi contoh kortikosteroid sistemik yang umum atau sering digunakan pada pasien asma? Prednisolon, prednison, metilprednisolon, yang 3 itu, Dek. Kalau dexamethasone tidak digunakan karena dexamethasone itu kan paling lipofil, ya, paling poten, ya, paling poten dan paling lipofil. Nah, kenapa kita tidak pakai? Kenapa cukup pakai prednison? Kenapa cukup pakai prednisolon? Kenapa cukup pakai metilprednisolon? Karena jaringan paru itu mudah ditembus, ya. Mudah ditembus. Jadi cukuplah pakai obat-obat yang metilprednisolon, prednison, cukuplah pakai itu. Nah, kapan saya pakai dexamethasone? Nanti ketika terjadi radang di jaringan-jaringan yang susah ditembus. Contohnya apa, Kak? Jaringan yang susah ditembus. Contohnya 1, umpama plasenta susah ditembus, pakai dexamethasone nggak masalah. 2, otak susah ditembus, pakai dexamethasone nggak masalah. Terus kemudian tulang agak sukar ditembus, pakai dexamethasone nggak masalah. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk di jaringan paru, pakai prednison, prednisolon, metilprednisolon, enak-enak aja, ya. Bisa sangat efektif, ya. Cukup pakai obat-obatan itu, ya. Itu untuk pertanyaan Erike Averina, ya. Ada lagi? Ada lagi sebelum saya akhiri? Enggak ada? Ini udah sisa berapa nih? Udah sisa 82 orang. Ini setengahnya udah live. Ya. Cukup kayak Bang. Saya pengen naik ya? kasus, cuman kayaknya kemalaman Bang. Oh iya ya. Oke, besok aja nanyanya ya. Besok kita bahas PPOK ya. Kita akan nyerempet ke lambung sedikit-sedikit ya. Nanti kita lihat sampai mana kita dapat lambungnya ya. Besok baik, seperti itu deh ya. Nanti kalau adik masih bingung terkait kasusnya kan besok pasiennya masih ada akan di rumah sakitnya. Nanti dilihat aja besoknya itu seperti apa. Jadi digali lagi lebih informasi, digali lebih dalam lagi ya. Informasinya bisa didapat dari dokternya, bisa didapat dari perawatnya ya.
Bisa ada nggak chip ya swab ditulis sama apoteker kalau saya tanya? Indah. Ada nggak apoteker tulis swabnya dah? Nggak ada. Hilang indahnya nih kayaknya. Ya, jadi seperti itu. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih waktunya. Kurang lebihnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Terima kasih, Bang.